Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam kuliah pesawat gilingan bersama saya Ari Wibowo dari Politeknik LPB Yogyakarta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konstruksi gilingan. Salah satu peralatan yang ada di dalam konstruksi gilingan yaitu adalah roll gilingan. Nah, seperti yang kita tahu, gilingan itu terdiri dari beberapa tandem di dalam satu stasiun. Ya, ini ada di gambar, terdapat paling tidak ada 5 tandem gilingan. Ya, gambar ini menunjukkan seperti yang kemarin Donnelly Judd, ya, yang kemudian masuk ke dalam gilingan. Nah, masing-masing tandem di dalam satu stasiun itu punya konstruksi seperti yang sebelumnya sempat kita bahas seperti ini. Jadi ini adalah satu tandem gilingan terdiri dari minimal 3 roll, yang kemudian ada standarnya dan aksesoris dan lain sebagainya. Nah, gambar yang biru ini kemarin sudah sempat kita bahas tentang konstruksi di gilingan. Nah, seperti yang kita ketahui, bagian utama dari gilingan ini itu adalah 3 buah roll yang berfungsi untuk melakukan pemerahan atau ekstraksi. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam video kali ini, khususnya tentang roll gilingan. Nah, roll gilingan kurang lebih gambarnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kita lepas dari konstruksi yang gambar yang tadi, kemudian kita ambil rollnya saja, nah kurang lebih akan seperti ini. Satu paket roll terdiri dari 1 buah poros. Nah, ini adalah 1 buah poros. Kemudian terdapat selubung ya atau shell yang berfungsi dia untuk melakukan pemerahan yang kontak langsung dengan tebu, dan kemudian di sini ada roda gigi pinion. Ya, roda gigi pinion sebagai transmisi penggerak. Nah, ini adalah satu paket roll ya, satu paket roll gilingan. Nah, kalau kita melihat secara penampang ya, akan kita bisa melihat di sini ya, dari penampang roll ini ya, di tengah ini adalah poros ya, poros gilingan. Poros ini gilingan ini adalah sebuah baja pejal jadi satu dari sisi sini sampai dengan sisi sini. Ini adalah satu bagian ya, satu massa begitu yang terbuat dari baja ya, terbuat dari baja. Nah, poros ini dipasangkan ke dalamnya itu adalah sel ya, sel atau selubung. Nah, ini itu adalah sel atau selubung. Nah, kemudian sebagai transmisi seperti yang tadi, di sini dia dipasangkan dengan roda gigi pinion. Nah, ini sebagai pendukungnya. Nah, sel atau selubung ini terbuat dari besi cor ya, besi cor. Kalau tadi porosnya itu terbuat dari baja, sel ini terbuat dari bahan yang lebih lunak ya, yaitu besi cor. Nah, pemasangannya ya, jadi sel ini dipasangkan ke dalam poros itu menggunakan sistem shrink fit. Ya, bagaimana shrink fit? Itu sistemnya pemanasan. Jadi sebelum dipasang, sel dipanaskan dulu di dalam suatu tungku besar begitu ya, sehingga dia mengalami mengembang atau pemuaian. Nah, sehingga lubangnya, karena sel ini ada lubangnya di tengah ya, di sini ada lubangnya di tengah. Nah, maka lubang ini juga akan mengembang karena pemanasan. Nah, kemudian lubang itu memiliki diameter yang lebih kecil, sedikit lebih kecil daripada diameter poros yang ada di sini. Ya, jadi diameternya itu relatif sedikit lebih kecil dibandingkan diameter porosnya. Nah, ketika mengembang,
karena dipanaskan tadi, maka diameter lubang ini akan membesar. Ya, dia lebih besar lubang sel ini, baru kemudian poros ini dimasukkan. Nah, sehingga dia bisa masuk karena lubangnya membesar karena dipanaskan. Nah, setelah poros masuk, maka kemudian dilakukan pendinginan secara lambat gitu. Nah, pendinginan secara lambat sehingga sedikit demi sedikit sel ini akan kembali menciut dan kemudian mencekam poros yang ada di tengahnya. Nah, kurang lebih sistemnya seperti itu. Proses pemasangan ini kita sebut dengan shrink fit, ya, shrink fit. Nah, sehingga jadilah kita sel yang dia mencekam dengan erat di porosnya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, secara dimensi, ini adalah dimensi umum dari roll yang ada di pasaran, ya. Jadi panjang ini adalah yang kita ukur, itu sebenarnya adalah panjang selnya. Ya, dari ujung sel sampai ujung sini itu adalah antara 60 sampai 84 inci atau kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 meter ya lebarnya. Nah, ini itu sebenarnya sama juga dengan lebarnya carrier, lebarnya cane cutter, lebarnya unigrater atau hammer shredder yang ada di depan pada saat kita membahas tentang peralatan pengerja pendahuluan, ya. Sehingga ini satu line, satu jalur yang memiliki lebar yang sama, ya. Kalau kita di rollnya dia adalah panjang daripada roll. Sementara diameternya itu rata-rata antara 30 sampai 42 inci atau 76 sampai dengan 106 cm atau kurang lebih 0,7 meter atau kurang lebih 1 meter lah diameter daripada roll gilingan ini, ya, diameter daripada roll gilingan. Nah, sementara kombinasi yang umum, ya, yang ada di Indonesia, di pabrik-pabrik gula di Indonesia itu kurang lebih adalah seperti ini. Ya, jadi misalnya kita punya roll yang kecil gitu ya, pabrik gula dengan kapasitas kecil itu biasanya memasangnya dengan ukuran diameter 76 cm dan panjangnya adalah 1,5 meter, ya, atau 152 cm. Tapi pada pabrik gula yang memang kapasitasnya besar itu dia menggunakan roll yang lebih besar. Nah, jadi roll ini ada kecenderungan ada hubungannya dengan kapasitas begitu. Jadi semakin besar kapasitasnya, maka roll yang digunakan juga akan semakin besar. Kenapa? Karena dia akan memberikan kecepatan dan proses pemerahan yang semakin besar ketika rollnya itu lebih besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke dalam salah satu bagian, yaitu selubung. Ya, ini adalah bagian yang paling penting di dalam roll. Ya, karena apa? Karena sel ini adalah bagian yang berkontak langsung dengan ampas. Ya, artinya bahwa bagaimana kita menghasilkan ekstraksi yang baik itu sangat dipengaruhi oleh kualitas daripada sel. Nah, maka di pabrik gula sel itu selalu diperbaharui, ya, baik itu di maintenance ataupun pembelian baru. Tetapi kalau poros itu tidak, ya, poros itu dijaga seoptimal mungkin, jangan sampai terjadi kerusakan. Nah, sementara sel karena dia kontak langsung dan memiliki beban yang panjang yang besar, maka dia sering mengalami kerusakan dan selalu harus dilakukan maintenance, ya, baik itu perbaikan permukaannya atau juga penggantian baru begitu. Nah, itu yang terjadi di pabrik gula biasanya. Nah, ini roll yang memiliki sel baru itu selalu dipasang di gilingan pertama dan gilingan terakhir.
Ya, jadi kalau kita punya satu pabrik gula itu punya 5 tandem gilingan, ya 5 gilingan lah ya, 5 paket gilingan. Maka ketika kita memiliki roll baru, biasanya satu paket, roll atas, roll depan, dan roll belakang. Nah, semuanya baru, maka yang pertama kali kalau kita punya roll baru itu dipasang di gilingan 1. Nah, gilingan pertama. Kalau punya baru lagi dipasangnya di gilingan terakhir. Nah, jadi kalau biasanya 1 tahun kita harus melakukan pengadaan 6 buah roll baru. Ya, 6 buah roll baru yang masing-masing 3 roll dipasang di gilingan 1 dan 3 roll di gilingan ke terakhir, golongan 5 misalnya. Begitu. Nah, kemudian setelah kita gunakan selama 1 tahun, ya giling, 1 musim giling kurang lebih 6 bulan. Nah, maka roll yang baru tadi akan dipasang di gilingan berikutnya. Ya, jadi kalau tadi yang awal terbaru di gilingan 1, maka di tahun kedua dia akan dipasang di gilingan kedua. Ya, sedangkan yang ada di gilingan 5 itu akan dipasang di gilingan 4. Nah, sementara yang gilingan 1 dan gilingan 5 dipasang dengan yang paling baru ya. Nah, kurang lebih alurnya akan seperti itu. Nah, secara prinsip ya kenapa sel ini sangat penting ya, jadi karena tadi sel atau selubung itu akan berkontak langsung dengan tebu dalam proses atau ampas tebu di dalam proses ekstraksi. Nah, karena kemudian ekstraksi ini menggunakan prinsip gesekan, kan gitu ya. Jadi kemarin sudah sempat kita bahas ada bukaan muka dan bukaan belakang. Nah, di mana terjadinya ekstraksi utamanya itu ada di bukaan belakang. Nah, ampas itu akan masuk di celah antara roll belakang dan roll atas. Nah, disitulah proses ekstraksi terjadi karena adanya gesekan. Ya, gesekan antara ampas dan permukaan dari roll yaitu selubung atau sel. Nah, maka untuk bisa menghasilkan ekstraksi yang optimal, kita harus memiliki selubung atau sel ini yang memiliki permukaan yang luas dan juga permukaan yang kasar. Kenapa? Karena kita akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar ketika kita permukaannya luas dan permukaannya itu kasar ya. Nah, maka prinsip yang sama itu digunakan untuk selubung atau sel ini. Bagaimana caranya kita mendapatkan luasan yang lebih besar? Maka kita berikan alur di situ. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang namanya sel itu punya alur ya, bentuknya kurang lebih segitiga begitu ya, dan banyak gitu ya. Jadi banyak, setiapnya memiliki alur. Nah, tujuannya apa tadi? Membuat alur itu adalah untuk memperluas permukaan daripada kontak yang terjadi antara ampas dan sel. Yang berikutnya, agar di permukaan ini juga menghasilkan gesekan yang tinggi, maka harus dilakukan pengkasaran ya, atau harus memiliki permukaan yang kasar. Semakin kasar semakin baik. Nah, ini contohnya di permukaan roll itu dia selalu dibuat kasar. Salah satunya dilakukan dengan pengkasaran ya, dengan melakukan pengelasan. Jadi kalau Anda itu datang ke pabrik gula, maka di situ secara periodik akan ada petugas yang berfungsi untuk melakukan pengelasan di permukaan roll ini. Ya, dia las untuk tetap menjaga kekasarannya. Termasuk di ujungnya ini diberikan jendolan-jendolan ya. Nah, ini. Nah, seperti yang kita bahas tadi, material selubung ini atau sel ini menggunakan besi cor gitu ya.
yang relatif sebenarnya lebih lunak daripada material poros, yang dimana di situ dia menggunakan baja, ya, menggunakan baja. Nah, kenapa ini dipilih? Ya, karena kita harapannya kalau terjadi beban berlebih, ya, karena roll ini mengalami beban yang sangat tinggi. Nah, kerusakan yang terjadi itu tidak terjadi di poros, tetapi kerusakan yang terjadi itu ada di sel. Kenapa? Karena dia lebih lunak, relatif lebih lunak daripada poros. Sehingga kalau katakanlah ada selubung sel pecah, ya itu terjadi karena memang ya selubungnya yang kita korbankan. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kalau kemudian poros yang mengalami kerusakan itu akan diteruskan sampai ke penggerak. Ya, apakah itu turbin ataukah motor listrik, dimana ketika terjadi kerusakan di poros maka akan merembet sampai pada kerusakan yang terjadi di penggerak, dan itu investasinya, biaya kerusakannya akan lebih tinggi, ya, sehingga kita cenderung mengorbankan lah dalam tanda kutip kalau terjadi kerusakan itu hanya ada terjadi di selubung atau sel saja. Harapannya sih tidak terjadi kerusakan kalau memang itu perencanaannya dilakukan dengan sangat baik. Tetapi contoh misalnya kerusakan terjadi kenapa? Karena ada bahan-bahan kotoran yang masuk ke dalam gilingan. Ya, contohnya ada batu misalnya. Ketika kita pembongkaran ternyata ada batu yang masuk dan tidak terdeteksi sampai dengan masuk ke dalam roll, itu akan membuat kerusakan di dalam roll, sehingga sering di sini terjadi coel, ya, kalau bahasa Jawanya itu coel atau ya rusak lah, ya, rusak. Nah, kurang lebih seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk kita memperbesar luas permukaan maka perlu diberikan alur, ya. Jadi ini adalah alur daripada roll. Jadi beberapa gambar di sini. Nah, kurang lebih roll ini, ya, misalnya ini adalah 2 roll begitu, ya. Maka dia akan memiliki kontak alur itu akan seperti ini. Ya, misalnya di sini adalah roll atas, ya. Sementara di sini adalah roll belakang. Nah, misalnya. Maka kontak antara 2 roll di dalam alur itu akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Nah, ini dia punya luas permukaan yang lebih besar, tetapi kita bisa punya celah yang cukup sempit. Nah, alur ini dia punya kedalaman, ya, kedalaman alur di dalam roll itu antara 40 sampai dengan 60 mm. Ya, jadi kedalaman dari permukaan roll sampai ke dalam sini itu kurang lebih 40 sampai 60 mm. Sementara sudutnya, ya, sudutnya yang ada di sini itu berkisar antara 35 sampai dengan 60. Nah, sebenarnya sudut ini berbeda-beda begitu, ya. Sudut ini berbeda-beda di setiap pabrik gula, ya. Ada beberapa kebijakan yang diambil. Nah, secara prinsip sebenarnya semakin kecil sudut yang diambil, maka luas permukaan daripada roll itu akan semakin besar. Maka sudut kecil itu akan semakin baik. Tetapi ketika kita menggunakan sudut yang kecil, ya, misalnya seperti ini. Nah, efeknya apa? Efeknya ujung roll ini menjadi sangat lancip, ya kan? Nah, karena lancip ini rawan terjadi patah. Nah, rawan terjadi patah. Nah, sehingga roll menjadi tidak memiliki kekuatan yang cukup kalau kita mengambil sudut yang sangat kecil. Maka umumnya itu berkisar antara, ya, 35 sampai 60, ya, tetapi idealnya itu mungkin sekitar 45 sampai 55 derajat, ya.
untuk bisa menghasilkan alur yang baik. Nah, ada juga di alur itu diberikan beberapa modifikasi. Ya, salah satunya di sini disebut sebagai method, gitu ya. Apa itu method? Nah, itu kita memberi tambahan lubang di dalam selubung, di dalam shell, ya, di sekitar alur daripada roll, ya, alur roll. Tujuannya apa? Untuk memberikan method ini, gitu ya, atau lubang ini, atau lubang dalam yang ini kemudian berputar. Nah, tujuannya adalah bagaimana nira yang sudah terperah itu bisa segera keluar meninggalkan roll. Nah, jadi ketika kemarin roll atas, kemudian roll belakang, gitu ya. Nah, nira itu akan terperah di dalam celah ini, kemudian dia akan turun ke bawah. Kemudian di sini ada penampungnya. Nah, ini putarannya kurang lebih ke sana, gitu. Nah, ketika misalnya nira ini sudah diperah di dalam bukaan ini, tetapi kemudian dia tidak bisa segera pergi ke dalam tampungan, maka dia akan muter-muter saja di dalam roll ini, gitu. Dia akan ikut terputar ke dalam roll. Sehingga apa? Karena tujuan kita itu adalah untuk memisahkan ampas dan nira, maka ini tidak terjadi. Ya, nira akan kembali setelah ketemu ampas yang sudah terperah, ya, maka dia akan masuk lagi ke dalam ampas. Ya, masuk lagi ke dalam ampas. Maka itu disebut sebagai reabsorpsi, ya, atau kembali masuk ke dalam ampas. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Kalau sudah dia dikeluarkan dari ampasnya, maka dia harus segera pergi dari roll itu. Nah, salah satunya adalah kita membuatkan jalur khusus, ya, untuk aliran nira. Bagaimana nira ketika sudah terperah, ya, misalnya di sini terjadi pemerahan, maka niranya akan lari ke sini, dan kemudian dia akan lebih mudah lagi untuk keluar daripada roll dan tidak terjebak di dalam sini, ya, di dalam celah itu, di dalam roll. Nah, kurang lebih ini adalah salah satu modifikasi daripada alur ini. Nah, ini lebih detail, gitu ya, konstruksinya kurang lebih akan seperti ini. Ada roll atas, ada roll bawah, ya. Nah, dia dipasangnya secara bersilangan, gitu ya. Nah, ini adalah kelemahan daripada kalau kita memasang method, gitu ya, karena proses pemerahan ini sangat tinggi tekanan yang terjadi. Nah, ketika kita masang method, contohnya di sini, maka di sini terdapat alur yang hilang, ya, alur yang hilang. Maka di sini, di dalam ini, itu tidak terjadi proses pemerahan secara ideal dibandingkan dengan yang alur yang tidak ada methodnya. Nah, ini adalah salah satunya. Nah, kemudian ada modifikasi terkait method, tetap tidak diberikan seperti ini, seperti gambar ini, tetapi kita berikan di ujung daripada satu alur itu. Tetapi ini pun sebenarnya juga sama, tidak terjadi proses pemberian gaya yang optimal di sini. Jadi ini ada satu kekurangan ketika kita menggunakan method. Nah, ini contoh juga, ya, proses kalau pemerahan di dalam alur, gitu ya. Ini adalah selubungnya, kemudian ini adalah tebu atau ampas. Ya, ini adalah ampasnya. Nah, sehingga di sini ketika kita menggunakan celah yang sempit, itu juga punya area yang kosong yang juga bisa digunakan oleh nira untuk mengalir, gitu ya, nira untuk mengalir. Nah, kurang lebih di alur. Nah, ini ada beberapa contoh masa lalu, beberapa bentuk alur yang pernah digunakan di dalam roll gilingan. Sebenarnya sama, tujuannya adalah untuk menambah
permukaan kontak gitu ya, tetapi ini sudah jarang sekali kita gunakan, kita temui. Alur yang banyak yang masih ada itu adalah alur segitiga seperti yang tadi kita. Nah, ada modifikasi lagi di dalam roll itu, yaitu ditambahkan bentuk V atau chevron seperti ini ya. Nah, ini biasanya dipasang di roll atas dan juga roll depan atau roll muka. Tujuannya apa? Untuk ini, untuk memperbaiki feeding ya, memperbaiki bagaimana ampas itu bisa masuk ke dalam celah ya. Ketika dia memiliki celah seperti ini, maka dia akan mengikat daripada si ampas itu, sehingga ampas lebih mudah terdorong untuk masuk ke dalam bukaan muka dan bukaan belakang. Nah, biasanya dia berbentuk V dan melintang begitu ya, dengan jarak antar alur, jarak antar chevron itu sekitar 20-25 cm. Ini satu modifikasi dan banyak kita temui nanti di pabrik gula. Yang berikutnya adalah perforated roll ya, perforated roll. Nah, ini satu modifikasi lagi daripada roll begitu ya. Tujuannya sama seperti juga master tadi, bagaimana kita bisa segera membawa nira itu keluar dari roll gilingan ya, keluar dari roll gilingan. Maka kemudian dibuat lubang nih. Kalau kamu bisa lihat di sini ada banyak lubang-lubangnya, lubang kecil-kecil gitu ya. Nah, itu kemudian terhubung dengan lubang besar yang ada di bawah roll ini, bawah selubung. Nah, kemudian nira yang sudah terperah dia akan masuk ke dalam lubang kecil-kecil ini, kemudian dia disalurkan ke dalam lubang besar yang ada di luar, sehingga kemudian dia akan dibawa keluar nih. Ini contoh proses pemerahan di perforated roll. Namanya adalah perforated roll. Ya. Nah, roll jenis ini tentu saja harganya lebih mahal daripada roll yang tanpa lubang ya. Kenapa? Karena ini menggunakan teknologi. Yang kedua adalah materialnya yang digunakan sebagai roll, sebagai selubung itu harus lebih kuat ya. Karena ketika kita lubang-lubang seperti ini, dia akan memiliki kekuatan yang lebih kecil ya, karena kurang pejal. Nah, sehingga agar dia dapat menahan beban yang sama, maka kita harus menggunakan material yang lebih kuat daripada material pada selubung roll yang biasa, yang normal. Tentu saja membawa konsekuensi harganya menjadi lebih mahal. Tetapi ini sudah cukup banyak digunakan di pabrik gula yang ada di Indonesia. Nah, inilah topik tentang roll gilingan. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selanjutnya kita akan bahas lagi beberapa peralatan konstruksi yang ada di stasiun gilingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.